lu mau ke tengah Pak, gue nggak ikut semua. Anjir. Itu ada satu kameramen timnya Panji yang punya mata batin yang bisa ngeliat. Ada satu hewan yang biasanya gue nemuin di gunung tapi hanya di situ banget ke kita, tapi rambutnya arah ke kita. Anjir, gimana ceritanya? Merinding nih. Sebenarnya ini gue belum pernah share di kemana-mana. Jadi teman gue ceritanya baru tadi nih. Dia masuk dalam, dia keluar nangis-nangis. Nah, Ji, di atas rumah lu WC ya? Bola berbentuk api di satu kandang ular, dan sekarang yang anak kecil itu jadi teman anaknya Panji. Balik lagi ke soal tadi. Awal mula Panji petualang Black Horse. Jadi saya mau nyari ular di tempatnya Satu Gugur, hutannya Satu Gugur. Jadi emang terkenal di situ tuh hutan yang banyak ularnya, makanya yang dekat perumahan bukan sih? Yang dekat perumahan. Dekat perumahan. Iya, dekat perumahan. Depannya perumahan, belakangnya masih hutan. Dulu itu hutan semua. Iya, yang perumahan di dekat kali itu kan ada perumahan ada gede perumahan gede situ di belakangnya. Nah di situ emang terkenal lah, di sekitar situ banyak ular. Dan ulahnya juga ada yang tanda kutip dan ada yang real. Ada ulah beneran sama ulah yang kagak beneran. Tau lah ulah kagak beneran apaan. Nah terus akhirnya sebelum saya ke lokasi dengan tim yang udah profesional, dari tim-timnya Panji, komunitasnya Panji, saya coba dengan teman-teman saya sendiri. Nyoba dulu lah, survei lokasi sambil kita syuting gitu. Itu di konten saya ada. Sebutin aja, nggak usah sekalian iklan. Di situ ada di channel R dan R. Ketika saya nyari ular di lokasinya di Bedahan, saya nyoba sama teman-teman saya. Sebelum saya nyoba, saya briefing dulu nih. Rutenya kemana? Karena itu hutannya nggak kecil. Masih luas ya? Luas. Hutannya luas, jadi takutnya kita kemana tembusnya kemana. Iya, motor di mana kan aneh, malah jadi makin jauh kan makin dekat. Gitu. Dan di situ saya juga ngajak orang sekitar situ, orang asli situ yang tahu rute. Betul. Ini kalau nggak tahu rute nyasar ntar walaupun orang situ asli anjir. Makanya saya bilang saya pengen coba rute saya sendiri. Saya bilang saya pengen rute kita ke tengah. Bilang gitu ke arah situ, tapi dilarang sama yang punya wilayah. Dan teman-teman saya juga kompak larang. Kenapa tuh bang? Jadi ceritanya itu adalah tempat yang tinggal satu-satunya yang dikeramatkan daerah situ. Dan akhirnya saya coba aja dulu, seru nih dalamnya nih kayaknya nih. Masih penasaran ya kan? Akhirnya teman saya tetap jangan gitu. Masih kekeh ngelarang ya. Karena mungkin nggak mau ngambil resiko bang. Dia ngomong kalau lu mau ke tengah Pak, gue nggak ikut semua. Anjir, dewekan dong. Gue bilang parah lu. Iya. Bilang kalau lu mau sono sendiri. Gue juga nggak berani lah, gue bukan orang situ, maksudnya gue nggak tahu lah rute situ, walaupun gue orang situ tapi gue nggak pernah berani ke dalam. Iya. Akhirnya udah sepakat kita pinggiran. Oke, kita ke pinggiran. Akhirnya berjalan dengan normal. Udah rute pinggiran. Akhirnya besoknya saya surfing lagi nih sama yang profesional. Sama timnya yang timnya Panji betul lah. Karena saya udah tahu lah lokasinya itu. Tapi saya masih kekeh pengen ke tengah. Nah, di situ ada satu kameramen timnya Panji yang punya mata batin yang bisa melihat. Pas saya coba, saya pengen gini lah. Kemarin saya nggak ke tengah nih. Gue pengen ke tengah lah. Dia nggak tahu ini kan, maksudnya dia bukan orang situ. Karena memang pada awalnya yang ngelarang tuh orang-orang situ. Nah, kemarinnya gue berarti situ, lu istilahnya kayak ngelanggar. Bisa bilang ngelanggar nggak sih? Kalau gue tuh emang penasaran. Awalnya penasaran. Akhirnya lu tahu kan Pak udah survei lokasi ya? Gue bilang udah, ayo. Pinggiran doang. Gue pinggiran doang, ngapain? Maksudnya, jadi pinggirannya udah tahu gue, tengahnya paling tembus-tembus di situ juga kan. Ayo kita ke tengah. Lalu dia ngeliat ke lokasinya. Oh, udah oke.
Pertama pinggiran, gue nyari ular. Nah, gue dapet beberapa ular. Ular apa tuh bang? Itu ada ular hijau, ular pucuk, ada ular lanang sapi, ular sawah, ada ular laut, ular air juga, ular kadut. ada ular kadut. Gue dapet situ karena di situ ada perairan juga, ada perairan, ada tambak ikan, macam-macam di situ. Dan gue nemuin di situ ada satu hewan yang biasanya gue nemuin di gunung tapi hanya di situ. Makanya gue sebut itu tempat spesial buat gue. Apa tuh bang? Mungkin gue juga baru pertama nemuin ya, gue dijelasin sama itu teman gue yang udah profesional. Itu hewan jenis cicak. Toke ali bukan? Cicak. Cicak. Nah, apa yang spesial dari cicak? Kalau kita lihat cicak pada umumnya itu dia nempel di tembok. Dia nempel di tembok karena apa? Dia di sini punya selaput buat melekat. Tapi cicak ini spesial. Apa tuh? Karena disebut dia cicak batu. Kenapa cicak batu? Karena dia nggak punya selaput tapi dia punya cakar. Oh. Hanya di situ. Cengkraman ya? Jadi dia cakar, jadi dia buat nyengkram, buat manjat di batu, buat manjat di pohon. Jadi dia menggunakan cakarnya, bukan menggunakan selaput. Bukan selaput. Makanya gue bilang itu tempat spesial buat gua. Di daerah-daerah Depok, cuma di situ. Cicak itu. Cicak. Akhirnya itu di pinggiran loh. Matiin aja lah. Matinya gimana anjing? Abaikan. Ya itu di pinggiran. Kata gue bilang gitu. Itu di pinggiran, gimana di tengah nih? Pasti Berarti ada yang lebih banyak lagi. Ada lagi yang lebih spesial. Ketika gue masukin jalur tengah, kameramen gitu. Ada jalur lain nggak? Oh, dia ngasih kode. Masih ada. Gue bilang ada bang, tapi jauh. Jadi gitu. Yaudah kita lewat sono. Lewat tempat yang jauh. Lewat tempat yang jauh. Lu bertanya dong, apa bang emang gitu ya? Udah jauh kan, capek juga jalannya. Emang apa sih dari sini tak tembus-tembus dari sono gitu? Enggak, kita dari sono tak tembus dari sini supaya sekalian pulang deh ngomong gitu. Oh yaudah ya nggak apa-apa, no problem. Karena gue tamu, maksudnya gue cuma ngasih unjuk jalan, dia yang punya acara, ya gue ngikutin dia aja lah. Oke dah. Pas sampai titik lokasi masuk yang jauh, dia bilang, udah selesai, waktu durasi selesai, dah balik kanan. Anjir. Anjir gue nggak masuk ke tengah ini. Nggak nemu klimaks ya? Iya, jadi gue pengen ke tengah, tapi penasaran. Gua penasaran, tapi dijegat sama dia. Dia bilang, kenapa sih gue nggak boleh ke tengah? Padahal dia bukan orang situ ya, Orang situ. istilahnya ya? Dia bukan orang situ. Dan akhirnya di jalan dia cerita. Bukan yang orang pintar ini cerita. Temennya atau lagi, bang, gue baru pertama kali herping. Maksudnya baru pertama kali gue hunting. Lu ke tempat, enggak teman gue, ke tempat yang hawanya beda. Dia ngomong gitu. Dia ngomong gitu ke lu? Iya. Emang sebelum-sebelumnya gue hunting ke tempat-tempat yang yang kayak hutan belantara lah, yang emang gelap karena ular suka yang tempat-tempat gelap. Dan itu tidak terjadi masalah apa-apa ya. Dia lanjut lanjut aja terus. Dia ngomong gitu. Nah, kenapa emang? Hawanya beda bang. Kenapa? Pas gue masuk itu pertama, itu merinding gue, ngejegat gue. Maksudnya tuh dia merinding, nggak boleh masuk, jadi merinding hawanya buat ngeluarin dia, buat jangan masuk ke dalam. tapi Kayak merinding bersentuhan jadi bentrok energi kali ya. jadi, begitu dia kameramen cuma bilang gini, makanya gua cuma bilang jangan lewat situ. Dan yang kedua, hawanya ngajak masuk, dia ngomong. Yang kedua, merindingnya ngajak masuk bang, makanya gue bilang juga jangan masuk situ, dia ngomong gitu. Karena tanda kali ya, maksudnya ngasih tanda gitu ya. Tanda. Dan akhirnya dia bilang gini, coba bang ceritain bang. Gue belum bongkar masalah teman-teman gue nih. Iya, ya. Gak boleh. Kata gue masih diem aja kan. Sosok nggak tahu. Nggak tahu. Dia ngomong gini, jadi yang pintu pertama itu masih melindungi kita, masih menjegat kita. Jangan ke dalam. Masih ngasih peringatan lah. Masih peringatan. Tapi yang pintu kedua nyuruh ke dalam. Karena kita udah mulai nekat, ayo lu coba nih dong, gitu. Kayak malah mempersilahkan ya. Jadi karena kita nantangin, ayo dah lo coba yuk dalam. Gitu. Tapi untungnya kameramen ini ngekat, jadi masuk ke dalam. Dan cerita dia gini, di dalam udah beda cerita. Katain kameramen tadi itu. Lalu lah gue bongkar di situ, ya bang. Gue sebenarnya gue pengen cerita sama lu, tapi gue penasaran bang, gue pengen ke dalam. Kalau gue cerita sama lu, ntar lu kagak mau. Lu nggak mau.
ternyata dia juga feelingnya, nah, karena dia udah bisa ngeliat juga kuat. Nah, lu ngeliat juga bang? Gue ngeliat gitu, lu nggak tahu lama. Yang pertama dia ngomong gitu, yang pertama itu orang pakai baju putih itu mukanya nggak ngeliat ke kita tapi rambutnya arah ke kita. Anjir, gimana ceritanya? Merinding nih. Belakangin kita. Belakangin lu lah pada. Iya, ke belakang. Dan yang kedua warna merah. Sosok yang berbeda. Tetap jadi ada yang putih ada yang merah. Gitu. Yang kedua merah, mukanya ngadep kita, rambutnya Belakangin. gitu. Makanya kita diajak masuk ke merah. Gue bilang iya bang, sebenarnya gue mau cerita nih bang, kata situ kerajaan gitu. Terus akhirnya Yang putih menjaga kerajaan manusia, maksudnya biar nggak masuk ke dalam, biar nggak bentrok antara manusia dengan kerajaan itu yang putih. Nah yang di belakang itu ngajakin masuk. bentrok gitu. Kalau cerita masuk ke dalam lain lagi tuh ceritanya pasti. Ada teman saya yang pernah masuk dalam dan dikelilingin sama yang merah. Gimana tuh cerita dia masuk ke dalam? Itu baru tadi. Sebenarnya ini gue belum pernah share di kemana-mana. Jadi teman gue ceritanya baru tadi nih. Mantap. Baru cerita tadi. Itu gue sharing sama teman gue ngajakin, Pak, ayo Pak coba airping Pak, yuk. Lu katanya pengen ke bawah. Ayo, gue temenin masuk tapi gue di luar, lu masuk. Lah emang apa? Ada yang pernah masuk, gue di luar. Dan kebetulan gue kenal orangnya tapi gue gak kenal dekat. Kenal. Dia masuk dalam, dia keluar nangis-nangis. Nangis-nangisnya ngapa? Nangis-nangis ngapa? Gue tanya gitu. Nangis-nangis. Sebenernya gue gak cerita masalah si merah ini, tapi dia nyebutin merah. Sama berarti sosoknya ya. Kenapa? Dia nangis-nangis sambil cerita, gue diputerin sama yang merah. Sambil nangis-nangis, gue diputerin sama yang merah. Sambil nangis, sambil lari. Akhirnya dia bangsa hampir seminggu, dia kayak kosong. Kayak nggak jelas gitu ya. Bisa dibilang gila nggak sih? Nggak juga ya, karena kosong aja gitu. Kosong ya? aja. Akhirnya dia dibawa, di rehab lah, Di ruqyah atau gimana? Iya, dibawa. Alhamdulillah orang udah sembuh. Berarti memang bisa dibilang pantangan kali ya masuk dalam itu ya. Di situ. Di Depok masih ada tempat kayak gitu ya? Itu yang bisa melihat. Dia juga cuma bilang satu-satunya sih di Depok tempat yang munculnya Raja Mustika. Nah, berarti ada sangkut pautnya mungkin ke Beraja itu nggak sih? Bisa di situ. Makanya dari kerajaan situlah mustikanya di situ. Dari situ sangkut-pautnya. Balik lagi ke Panji, dia kan bisa ngeliat. Si Panjinya Itu temen gue yang kameramen yang tadi. Akhirnya dia habis dari tempat gue, dia main ke rumah Panji. Dia main ke rumah Panji. Yang lagi rame-ramenya tuh. Iya, dia main ke rumah Panji yang masalah garaga. Dia main ke rumah Panji. Dia cerita, ngomong di grup sama Panji. Nah, Ji, di atas rumah lu WC ya? Gitu. Sebelum kejadian rame sekarang nih. Sebelum kejadian sekarang. Si Panji sebenarnya tahu. Udah tahu. Tapi dia menutupi. Udah biasa itu mah gitu. Nggak jadi apa-apaan. Nggak jadi apa-apaan. Enggak, gua aneh. Yang atas rese, yang bawah baik. Yang ini udah jangan dianuin lah gitu. Dia terus Panji tetap ngademin. Karena biar nggak rame mungkin. Iya. Akhirnya kameramen ini nggak takut terjadi apa-apa sama yang lain. Dia share lagi di grup. Kalau di rumah Panji jangan sembarangan ya. Begitu. Ada satu konten kreator juga temannya Panji, namanya Galuh. Nah dia sedikit sompral lah orangnya. Dia malam-malam dia coba ngeliat hewan. Sebenarnya yang lain udah pada tidur, dia pengen coba jahil nih, kata mau bikin apa bikin konten. Dan di situ dia digangguin sama bola berbentuk api di satu kandang ular. Kayak Beraja ya? Bukan Beraja. Apa beda lagi itu mah? Bukan Beraja. Sebutnya apa ya kalau orang Jawa itu? Yang bola. Apa Karamen?
Banaspati. Ganaspati ya Banaspati nih? Banaspati. Di dalam kandang. Dan yang lihat kameramen ya. Dan kameramen itu doang yang bisa nangkep momen ketika itu keluar. Kameramen lain nggak bisa. Makanya dari situ udah mulai lah Panji berusaha nutupin konten kreator yang lain, coba bongkar. Ada apa sih Ji? Ada apa sih Ji? Akhirnya di balik layar Panji cerita. Emang kalau secara logika juga kita bisa mikir, masa sih orang kayak gitu nggak ada pegangan? Iya, orang model dia kepatok pula, bual segala macem. Itu nggak mungkin nggak ada pegangan. Dan dicoba untuk dijatuhkan dengan pegangan orang lain. Jadi dikirim. Jadi itu tuh Banaspati itu kiriman dari orang dan dicegat sama pegangan Panji, makanya nggak pernah masuk rumah. Oh, berarti memang bukan dari rumah asalnya, memang bukan dari rumah itu ya. Yang jahil bukan dari rumah itu. Dan yang baik emang pegangan Panji. Itu Panji emang baru pas kameramen cerita baru gue percaya, oh bener berarti. Bener, karena kameramennya juga gue ngalamin ketika ke tempat tadi dia udah ngerti, oh yaudah gue percaya lah, maksudnya gitu. Dan si kameramen cerita itu sebelum rame kejadian gini, sekarang kan akhirnya banyak tuh yang pada datang tuh spiritual tuh konten kreator pada datang tuh emang pengen neliti, pengen tahu lagi viralnya. Itu banyak kejanggalan rumah Panji Petualang. Jadi di situ banyak Panji juga sering digangguin kru-krunya, kayak banyak barang-barang pada tiba-tiba jatuh, ada yang narik sendiri, lagi syuting pun tiba-tiba ada yang narik, dan itu ditutupin tetap sama Panji karena Panji nggak mau jadi ya masalah lah atau jadi rame lah, dan karena bangke ditutupin kayak gimana juga pasti kecium baunya, benar. Akhirnya rame sekarang benar. Dan memang itu yang lu kenal itu ngalamin sendiri ya di sana. Ngalamin sendiri dan disebutin satu-satu. Dari pocong, anak kecil, disebutin nama tuh kameramen, sama temen lu, sama temen gua. Dan sekarang yang anak kecil itu jadi temen anaknya Panji. Jadi temen anaknya Panji. Si Aufa namanya. Itu kata siapa? Anak kecil botak. Tuh ya. Lu bisa kenal gitu dari mana dah? Karena emang sama-sama pecinta hewan kah atau gimana? Sama-sama pecinta reptil ya? Reptil. Makanya lu bikin konten yang ada reptil-reptilnya. Iya, gitu. Nah, nih sekali lagi nih buat para teman-teman Damkar, mohon bantuannya untuk subscribe, like, komen dan subscribe channel, karena kita sudah mengundang Damkar itu sendiri, Bang Ipai, biasa dipanggil Ipai. Bang Ipai. Jadi Bang Ipai udah sharing pengalaman dia damkar, pengalaman dia ngerescue hewan. Dan buat penonton channel ini nanti bakalan ada giveaway kalau misalkan channel ini udah sampai 500 subscriber, Bang. Sekarang udah 400 sekian nih, Bang. Aduh, dikit lagi nih. Nah kan Abang kan channelnya udah lumayan banyak nih, Bang. Ya. Nanti bisa disosialisasikan ke teman-teman damkar yang lain buat subscribe channel. Nah, untuk pengalaman lain selain yang tadi itu ada lagi kah, Bang? Atau mau disudahi saja? Atau ada kelanjutan cerita-ceritanya? Gimana nih kameramen? Udah berapa menit kameramen? PA 12 menit. Berarti udah 30 berapa? Ini di sini udah jam 15 lah. Udah 50 menit, Bang. 12. Ya udah waktu juga kali ya. Karena ente bawa bini ya? Bawa bini. Jadi karena Bang Ipai sebenarnya banyak. Iya. Bawa bini segala macam. Nanti mungkin disambung ke part 2 kali, Bang ya. Nanti buat teman-teman nanti bakal ada part 2-nya dari Bang Ipai. Sebelumnya terima kasih nih, Bang, sudah berkenan hadir di channel. Mudah-mudahan dengan kita ngundang Bang Ipai bisa ngangkat nih, Bang, channel kita. Mudah-mudahan. Sekali lagi terima kasih buat Bang Ipai. Jangan kapok buat datang ke Chemistry. Siap. Terima kasih sekali lagi.
Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru nonton atau baru bergabung di channel kami untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya agar notifikasi saat kita upload itu sampai ke kalian. Oke, sekali lagi terima kasih nih buat Bang Ipai. Oke, sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Mantap.